Selamat datang teman-temanku di video ini. Kita seperti biasa membahas soal yang harapannya bisa sebagai latihan untuk persiapan mengikuti LSN IPA tingkat SMP. Baik, langsung kita kerjakan. Soal ini terkait getaran pada pegas. Kita bacakan soalnya. Sebuah pegas yang panjangnya 20 cm digantungi beban, sehingga panjangnya berubah menjadi 21 cm. Pada keadaan tersebut, secara perlahan, beban ditarik ke bawah hingga panjang pegas mencapai 22 cm. Setelah tarikan dilepas, beban bergerak turun naik. Waktu yang diperlukan beban untuk 10 kali kembali ke titik saat dilepaskan adalah 2 sekon. Amplitudo dan frekuensi osilasi pegas tersebut adalah. Nah, untuk menjawab ini, mari kita coba gambarkan keadaan pegasnya gitu ya. Awalnya, pegas ini memiliki panjang 20 cm sebelum dia digantungi beban. Lalu keadaan berikutnya, dia digantungi beban sehingga panjangnya menjadi 21 cm. Kemudian dia ditarik, dikatakan ke bawah secara perlahan hingga panjangnya mencapai, ini lebih renggang gitu ya, 22 cm. Nah, sebelum membahas ini, kita coba lihat untuk mengerjakan amplitudo, kita harus lihat di mana titik kesetimbangannya. Karena definisi amplitudo adalah jarak dari titik kesetimbangan ke simpangan terjauh. Kita coba pakai penggaris. Ya, yang dimaksud titik kesetimbangan adalah saat diberikan beban, ini masanya berhenti di mana gitu ya, atau panjang dari pegasnya sampai di mana. Nah, ini yang saya garis pakai warna merah, ini adalah titik kesetimbangan. Dan kita misalkan dengan simbol O gitu ya. Ini adalah titik kesetimbangan. Nah, titik berikutnya yang saya garis dengan warna merah juga di bawah ini, kita misalkan dengan titik A. Ini adalah simpangan terjauhnya gitu ya. Simpangan terjauh. Nah, simpangan terjauh itu yang disebut sebagai amplitudo. Nah, berarti dari soal ini bisa kita jawab amplitudonya adalah A sama dengan 22 cm dikurang 21 cm. Berarti 5, kok 5 ya? Sorry, 1 cm. Nah, berarti kita langsung ketemu jawabannya ya, bagian B 1 cm. Karena nggak ada yang lain lagi. Nah, tanpa menghitung frekuensinya sebenarnya kita sudah tahu jawabannya seharusnya bagian B. Karena amplitudonya 1 cm. Tapi mari kita coba hitung kembali amplitudonya berapa gitu ya. Nah, kita coba perhatikan apa yang terjadi pada beban dan pegas ini. Ini pegas massa, sistem pegas massa. Kalau tarikannya dilepas, tadi kan dia ditarik sehingga dia turun menjadi 22 cm. Kalau dia dilepas, dia akan eh, naik turun. Kita coba gambarkan keadaannya saat naik. Nah, dia maksimal naik hanya sampai di sini. Ini kepanjangan kayaknya. Yang mana ini juga eh, jaraknya dari titik O adalah amplitudo gitu ya. Jadi dari sini ke sini adalah dari sini ke sini. Jadi boleh saya kita sebut ini titik A aksen misalnya gitu. Jadi O ke A aksen itu sama dengan O ke A jaraknya gitu ya. Lalu setelah sampai di sini dia aksen dia akan turun lagi ke titik kesetimbangan titik O, lalu turun sampai ke A, lalu naik lagi gitu ya. Nah, tentu saja dia tidak berada di 4 posisi gitu ya. Tidak di 10 posisi, dia hanya di 1 posisi. Ini kita gambarkan dari waktu ke waktu gitu.
Nah, sekarang mari kita lihat soalnya kembali. Dikatakan dia butuh waktu 2 sekon untuk kembali 10 kali ke titik di sini, di A. Nah, kalau kita sudah pernah mempelajari getaran, satu getaran itu kalau dimulai dari A adalah A ke O ke A aksen, ini setengah. Dia kembali ke O, dia ke A lagi. Ini disebut satu getaran, gitu ya. Nah, dikatakan dia eh, mengalami 10, mohon maaf, ini penggarisnya mengganggu, saya buat saja. Mengalami 10 getaran, kita tulis sebagai N sama dengan 10 getaran dalam waktu eh, 2 sekon. Nah, frekuensinya berapa? Frekuensi itu definisinya adalah berapa jumlah getaran atau N dalam satuan waktu tertentu per T. Berarti 10 per 2 sekon. Ini adalah 5 per sekon. Sekon. Nah, 1 per sekon, ini bisa kita tulis 5, 1 per sekon. 1 per sekon ini adalah Hertz gitu ya. Jadi ini sama dengan 5 Hertz. Oke, jadi benar ya. Eh, jawabannya 5 Hertz untuk frekuensinya. Lagi-lagi saya ingatkan, kamu tidak perlu sampai menghitung frekuensinya kalau memang opsi, misalnya tadi kan amplitudenya hanya satu opsi yang benar, nanti kamu pilih itu saja. Karena yang lain kemungkinan sudah pasti salah gitu ya. Baik, demikian dulu pembahasan soal ini. Kalau kamu menemukan kesalahan, jangan ragu-ragu memberikan komentar. Kalau kamu suka, silakan klik tombol like. Kalau kamu belum subscribe channel saya, silakan subscribe untuk memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih. Kita ketemu kembali di video-video saya yang berikutnya.